Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, serta anak-anakku semua. Bersama saya, Pendeta Nemi Suprihartati, malam hari ini, Senin 13 Juli 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan saat teduh diiringi lagu Di Dalam Cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Mazmur pasal 100. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 100. Saya akan membacakannya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini merupakan nyanyian mengiringi arak-arakan dari pintu gerbang menuju ke pelataran hingga memasuki bait Allah. Melalui Mazmur ini, seluruh bumi diajak untuk beribadah dengan sorak-sorai dan sukacita. Beribadah kepada Tuhan haruslah dengan sorak-sorai dan sukacita. Pemazmur katakan, karena kita beribadah kepada Tuhan Allah, dan kita tahu bahwa Tuhanlah Allah yang menjadikan kita, dan kita adalah kepunyaannya, umat dan domba gembalaannya. Untuk itu seharusnya lah kita beribadah dengan puji-pujian dan bersyukur kepadanya, karena kita mengenal Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mungkin ada di antara kita yang sudah punya rencana, nanti kalau pandemi sudah berakhir akan mengadakan ibadah syukur, mengundang banyak orang dengan jamuan makan yang lezat. Atau mungkin juga ada gereja-gereja yang sudah berencana jika pandemi selesai akan membuat ibadah penyegaran rohani. Mengundang artis dan pengkhotbah yang ternama, serta mengadakan perjamuan kasih, makan siang bersama. Apakah itu salah? Tentu saja tidak ada yang salah, karena semua itu dilakukan dengan ungkapan syukur dan sukacita. Tapi, mengapa ibadah yang disertai dengan sorak-sorak dan sukacita itu harus menunggu hingga pandemi berakhir? Mengapa kita melakukan ibadah dengan sorak-sorak dan sukacita menunggu saat ada ulang tahun, ada perkawinan, ada kelahiran, ada kesembuhan dari sakit, ada rumah baru, kenaikan kelas, kenaikan jabatan, dan peristiwa-peristiwa lain yang menyenangkan hati kita? Bagaimana ibadah kita selama pandemi? Bagaimana jika ada kematian? Jika sakit tak kunjung sembuh?
jika tidak naik kelas, jika terkena PHK? Mungkinkah kita beribadah dengan sorak-sorak dan sukacita? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk selalu beribadah dengan sorak-sorai dan sukacita. Saya bacakan lagi ya, yang menjadi dasar yang dikatakan oleh pemazmur kenapa kita harus beribadah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi, apapun keadaan kita, ibadah haruslah dengan sorak-sorai dan sukacita, karena ibadah kita adalah untuk Tuhan yang baik. Apapun keadaan yang kita hadapi, kita mengimani bahwa Tuhan adalah baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, kita mengawali dengan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan bersama dan dilanjutkan dengan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tidak mengukur kebaikan-Mu berdasarkan kesenangan pribadi kami. Sekalipun saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 dan kami belum tahu kapan berakhir, mampukan kami untuk tetap dapat bersyukur dan bersorak-sorai. Tolong kami agar tetap beriman dan percaya kepadamu, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Sekalipun kami tidak dapat melakukan usaha dengan lancar, bahkan mengalami PHK, tapi kami percaya Engkau tetap baik kepada kami. Engkau tidak membiarkan kami kekurangan dan kelaparan. Engkau mengetuk hati banyak orang yang dengan sukacita berbagi berkat kepada kami. Sekalipun kami mengalami kesedihan karena ada anggota keluarga kami yang meninggal, tetapi Engkau tidak membiarkan kami dalam kesendirian dan kesedihan. Engkau memberikan orang-orang di sekitar kami yang peduli untuk menguatkan dan menghibur kami. Tolonglah kami untuk tetap mengatakan bahwa kasih setiamu untuk selama-lamanya.
Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami telah 4 bulan harus menjalani kehidupan yang tidak mudah selama pandemi COVID. Kami harus berdiam di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Kami rindu untuk saling berjumpa antara orang tua dan anak, terlebih orang tua kami yang telah lanjut usianya dan dalam kesendirian serta kondisi kesehatan yang kurang baik. Tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkaulah Allah yang baik, yang akan selalu menemani dan menjaga orang tua kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang baik, karena kami percaya dalam situasi pandemi yang mengharuskan kami berdiam di rumah, ternyata memberikan banyak hal baru yang positif dalam kehidupan kami di rumah bersama keluarga. Kami memiliki waktu untuk berdoa bersama dalam keluarga. Bahkan anak-anak ataupun cucu kami selalu mengingatkan untuk berdoa bersama. Padahal selama ini, jangankan untuk berdoa bersama, untuk duduk dan bercakap-cakap bersama sangat sulit untuk dilakukan. Inilah kebaikan yang Kau berikan untuk menyatukan dan mendekatkan keluarga kami. Tolonglah kami untuk dapat terus menjaga kebersamaan di keluarga kami ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, selama pandemi COVID-19, gereja-gereja berupaya untuk tetap menolong kami dapat beribadah di rumah secara virtual. Tolonglah kami untuk tetap bersyukur sekalipun beribadah di rumah dengan mengikuti ibadah di gereja secara virtual. Mampukan kami untuk tetap dapat beribadah di rumah dengan sorak-sorai dan sukacita, karena sekalipun secara virtual, kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tetap mendapat kekuatan melalui firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan. Tolonglah kami, sekalipun kami beribadah di rumah, tetapi kami tetap melakukan dan mengikuti ibadah dengan baik dan benar, sehingga ibadah kami berkenan kepadamu. Dengan demikian, ketika kami beribadah di rumah dengan baik dan benar, maka kami dapat berjumpa dengan Engkau dan melayani-Mu melalui ibadah kami. Kami berdoa untuk para anggota majelis, teman-teman di bidang multimedia, petugas pemusik, prokantor, dan setiap orang yang terlibat sejak persiapan hingga terlaksananya ibadah. Berikanlah kesukacitaan dan sorak-sorai dalam menyiapkan dan melaksanakan ibadah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk dapat setia dalam doa-doa kami. Doa permohonan kami selama masa pandemi ini. Jauhkanlah dari kami putus asa, bahkan hilang percaya akan kekuatan doa-doa kami.
Mampukan kami untuk tetap percaya bahwa doa orang benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap seru doa kami. Bahkan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Tolonglah kami untuk dapat mengerti dan menerima setiap jawaban yang Engkau berikan. Ajarkan kami untuk mengimani bahwa kehendak-Mu lah yang terjadi dan bukan kehendak kami. Saat ini penyebaran virus corona belum selesai, bahkan jumlah yang terpapar meningkat kembali. Kami berdoa untuk pemerintah negeri kami, Indonesia, bersama dengan gugus tugasnya dimanapun berada, dan bersama orang-orang yang berada di garda depan. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyebaran virus corona masih berlangsung. Kami berdoa untuk para peneliti yang berusaha menemukan vaksin untuk menangkal virus corona. Berikanlah kepada mereka semangat dalam terus berusaha menemukan vaksin tersebut. Kami berdoa untuk warga masyarakat yang menganggap bahwa informasi tentang penyebaran virus corona hanyalah berita bohong. Kami berdoa untuk warga masyarakat yang menolak mengikuti aturan untuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari terjadinya kerumunan orang. Kami juga berdoa untuk warga masyarakat yang sudah putus asa sehingga tidak peduli lagi terpapar virus corona sekalipun. Tolonglah ya Tuhan, agar seluruh warga masyarakat di negeri kami, Indonesia ini, dapat bekerja sama dengan baik untuk menghentikan penyebaran virus corona dan bersedia mematuhi aturan yang ditetapkan. Inilah doa kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia untuk berdoa dan menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.